Halo warga sipil sekalian, kalian mungkin tahu sosok Timothy Ronald. Ya, beliau lagi viral di mana-mana, ada di lini masa manapun. Kita buka Twitter ada muka dia, kita buka TikTok ada muka dia, kita buka explore Instagram ada muka dia. Gue nggak akan membahas soal kopi 80.000 ya, tapi ya. Obligasi adalah instrumen untuk orang bodoh. Ini gue akan sebut sini. Mau marah mau Menteri Keuangan marah, gue akan bilang obligasi itu adalah instrumen untuk orang bodoh. Karena untuk mau jadi kaya, you have to buy a piece of a business yang generate cash flow. That's how Konglo make their money. Kalau kita lihat secara objektif, kita pisahkan unsur kesukaan ataupun ketidaksukaan pribadi. Video yang soal obligasi itu adalah video yang bagus menurut gua. Kecuali di part yang obligasi untuk orang bodoh, ya gua nggak sepakat. Karena profil investasi orang beda-beda, profil resikonya berbeda-beda, human capitalnya beda, financial capitalnya berbeda. Jadi kita bisa melakukan generalisir pada pilihan investasi seseorang gitu. Jadi ya gua nggak sepakat soal itu. Kita ambil faedahnya aja. Gara-gara banyak yang dia bahas, orang-orang mulai cari tahu lagi, termasuk obligasi. Jadi sekarang kita bahas apa itu sebenarnya obligasi. Intinya obligasi itu adalah instrumen atau alat yang digunakan institusi, baik pemerintah maupun koperasi, untuk mendapatkan investor. Kenapa mereka butuh investor? Karena mereka butuh uang. Dan salah satu obligasi paling aman ya obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan suatu negara gitu. Kenapa pemerintah masih perlu obligasi? Karena ya dengan obligasi ketergantungan sebuah negara dengan utang luar negeri itu bisa direduksi. Seperti yang kita ketahui, kalau sebuah negara terlalu bergantung pada utang luar negeri, maka perekonomian yang dimiliki negara itu sangat-sangat rapuh, Pak. Contoh nyatanya apa yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia. I have no idea at all why this is happening, really. Tapi kalau sektor obligasinya kuat, maka ketahanan negara itu sangat luar biasa. Seperti Jepang misalnya. Kenapa? Karena uangnya berputar di dalam negeri sendiri. Masyarakat berinvestasi pada pemerintah, pemerintah dapat uangnya untuk membangun. Akhirnya masyarakat juga mendapatkan return dari investasi tersebut. Itulah kenapa namanya obligasi itu sangat penting bagi pemerintahan suatu negara, termasuk Indonesia. Jadi ya kalau lu punya uang, ingin berpartisipasi dalam pembangunan, tapi di satu sisi lu juga pengen cuan, maka ya obligasi adalah salah satu pilihan yang paling baik. Dan di antara semua obligasi yang ada satu obligasi yang benar-benar dicari dan diburu orang, yaitu obligasi fixed rate. Nah, sebelum kita ngomong jauh soal obligasi fixed rate, gue akan ngasih tahu sedikit soal konsep high risk, high return yang selama ini dipahami banyak orang. Istilah ini muncul kan karena motif orang mencari keuntungan dalam investasi. Dan memang begitulah adanya, orang berinvestasi untuk untung, bukan untuk rugi. Ketika uang lu bertambah, itu bisa disebut keuntungan. Ketika nilai uang lu bisa bertahan dalam kurun waktu yang lama, itu juga bisa disebut keuntungan. Contoh simpelnya, lu beli saham sebuah perusahaan yang belum besar, tapi lu melihat, lu menganalisa kalau perusahaan ini punya potensi untuk going big gitu. Dan akhirnya lu chip in, lu masukin duit lu di sana, dan beberapa tahun kemudian perusahaan ini benar-benar berkembang dan lu mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari situ. Tapi ya dalam melihat hal ini, kita nggak cuma melihat keuntungannya, tapi ada resiko juga. Kalau berkembang lu untung, kalau ternyata collapse, ya lu zonk. Itu yang bikin seorang Warren Buffett jadi legend, Pak. Karena dia konsisten bertahun-tahun, itu selalu jadi pemenang dari game high risk high return ini. Mau kita bicara Apple ataupun Coca-Cola, itulah yang membuat Warren Buffett begitu fenomenal. Contoh lagi yang lebih volatile ya cryptocurrency, Bitcoin. Kalau lu punya Bitcoin 100 di tahun 2010 dan kalau lu jual di November 2021 kemarin, ya lu bisa hidup ratusan tahun tanpa harus bekerja, Pak. Returnnya bisa ratusan persen atau bahkan ribuan persen, tapi ya resikonya sama. Kalau itu ternyata bisa up to the moon, ya lu untung, tapi kalau jatuh ya lu zonk. Itulah yang dimaksud dengan high risk high return gitu. Contoh gampangnya, setelah ATH November itu dalam waktu beberapa bulan dari 68.000 bisa jatuh ke 15.000. Adakah orang yang menjadi miliarder karena cryptocurrency? Banyak. Ada yang miskin karena cryptocurrency? Juga banyak. Ada yang kaya mendadak karena cryptocurrency? Ada. Ada yang jantungnya mendadak karena cryptocurrency? Juga ada. Ya. Makanya gue bingung ketika orang berdebat soal pilihan instrumen investasi ya. Karena menurut gue nggak ada untungnya sama sekali memperdebatkan hal itu gitu loh. Dan apapun pilihan orang seharusnya nih tidak berdampak pada uang yang lo miliki. Kecuali pergerakan uang orang lain berpengaruh pada lo. Oke, kita balik lagi ke obligasi FR. Apakah obligasi FR ini bisa menghasilkan return sebesar saham atau cryptocurrency? Ya enggak.
Nggak akan lu bisa dapatin gain lebih dari 20% atau bahkan ratusan persen kayak di saham ataupun cryptocurrency. Tapi walaupun nggak sampai di atas 20%, lu masih dapetin up to 7% kalau lu tahan itu obligasi sampai jatuh temponya. Dan 7% gua rasa sangat-sangat good ya, apalagi kalau kita bandingin dengan deposito gitu. Jadi ya bisa dibilang yang membuat obligasi FR ini begitu diminati oleh orang-orang adalah good return dan low risk gitu. Gue pribadi, pilihan investasi gue sekarang ya semuanya sifatnya low risk, termasuk salah satunya obligasi FR. Kenapa demikian? Karena seperti yang pernah gue bahas di sebelumnya, gue masih dalam usia produktif. Uang yang gue dapat, penghasilan yang gue dapat itu sumber utamanya masih dari pekerjaan yang gue lakukan. Penghasilan yang gue dapat dari situ selain gue gunakan untuk kebutuhan pribadi gue, sisanya gue investasikan ke instrumen-instrumen yang punya resiko yang rendah. Karena gue ngerasa di usia produktif gue sekarang, gue punya pekerjaan, gue punya tujuan, gue punya goals. Gue belum merasakan urgensi untuk berinvestasi pada sektor yang punya resiko yang tinggi. Jadi ya salah satu yang gue pilih jelas obligasi FR. Kenapa demikian? Pertama, aman. Gue nggak bilang resikonya nol ya, pasti ada resiko. Cuman ya bisa kita bilang resikonya sangat-sangat kecil. Karena ya penjaminnya pemerintah dan negara. Kedua, dia lumayan menguntungkan loh. Karena lu bisa dapat yield up to 7% kalau lu pegang sampai jatuh tempo. Dan kalau ini dibandingin sama deposito, jelas lebih menguntungkan. Selain lebih menguntungkan, pajaknya juga lebih rendah. Pajaknya lebih rendah dari deposito, yieldnya lebih tinggi. Selain itu, lu juga mendapatkan passive income setiap 6 bulan melalui pembagian kupon. Terus ketiga, dia liquid. Jadi kalau lu butuh uang, lu butuh muterin duit, lu bisa jual obligasi lu di pasar sekunder. Terus keempat, obligasi FR ini tidak dipengaruhi dengan situasi perekonomian karena namanya aja obligasi FR, fixed rate. Nah, inilah yang membuat orang benar-benar tertarik. Apalagi di tengah dinamika kondisi perekonomian global sekarang. Itu makin membuat orang tertarik untuk memiliki obligasi FR ini. Yang jadi masalah adalah selama ini aksesnya terbatas. Ya kenapa gue bilang terbatas? Karena selama ini dijual di bank-bank konvensional. Yang beli institusi-institusi. Dan ditawarkan kepada nasabah prioritas. Jadi akses masyarakat secara langsung untuk memiliki obligasi FR ini nggak seluas pilihan investasi yang lain. Selama ini, akses untuk membeli produk ini tuh terbatas, hanya dari bank-bank, terus biasanya juga cuma ditawarin ke nasabah prioritas. Dan syukurnya, ada satu langkah revolusioner yang dilakukan oleh Bibit, yang mana Bibit itu membuka kesempatan semua orang untuk memiliki obligasi FR ini. The next big investment is finally here. Kini, semua orang bisa beli obligasi FR di Bibit. Obligasi negara yang aman dan pengembalian modalnya 100% dijamin oleh negara Indonesia. Dan bukan cuma kesempatan doang yang dia buka, bukan cuma akses aja yang dia buka, dia permudah juga. Permudah pertama ya, lu kalau ke bank konvensional mau beli obligasi FR ya, lu harus nyiapin duit puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Di Bibit cukup 1 juta lu udah bisa memiliki obligasi FR. Kedua, lu mendapatkan diskon ketika membeli obligasi FR. Tapi ketika jatuh tempo dan lu mendapatkan return itu based on harga asli. Ketiga, ketika lu membeli obligasi FR di Bibit, kepemilikan atas obligasi tersebut atas nama lu sendiri, bukan atas nama Bibit. Keempat, Bibit adalah wadah yang sudah terregulasi, terjamin, dan terpercaya. Jadi semuanya aman. Dan satu lagi, kalau kalian perlu memahami obligasi FR lebih detail lagi, kalian bisa nonton video-video yang sudah disiapkan Bibit di akun YouTube-nya mereka. Itu detail banget, udah ada seriesnya, jadi lu bisa pelajarin dari hulu ke hilir. Dan ya, kalian harus download aplikasinya sekarang. Linknya ada di deskripsi box di bawah. Oke, sekian dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.